Hello everyone, welcome back to my channel Marcel Cookie bersama saya Marcel. Oke, jadi kali ini saya akan membahas lagi tentang finansial keuangan. Jadi kali ini aku membuat sinking funds. Jadi kali ini tuh pertama kali aku buat sinking funds. Jadi apa sih itu sinking funds? Apakah kalian tuh pernah dengar istilah keuangan yang satu ini? Jika sebelumnya kalian tuh pernah dengar dana darurat, dana pensiun, atau dana cadangan. Nah, jadi fungsi sinking funds ini tuh tidak berbeda jauh loh dari fungsi dana yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi sinking funds sendiri merupakan sejumlah uang yang kamu pisahkan secara rutin setiap bulannya yang tidak termasuk ke dalam tabungan atau dana darurat. Jadi dana ini tuh biasanya digunakan untuk membiayai perbaikan rumah, ditabung untuk membeli mobil atau motor atau handphone, bisa juga sebagai sumber dana hiburan atau untuk biaya berobat. Dengan memisahkan uang sebelum digunakan, kita tuh nggak perlu menggunakan dana darurat. Dan di saat bersamaan juga memberi kita waktu untuk mempertimbangkan lebih lama sebelum kita melakukan pengeluaran. Jadi ada keuntungan lain lagi nih dari sinking funds. Jadi sinking funds ini bisa mengamankan keuangan kita, membuat kita tuh terhindar dari hutang sesuai dengan anggaran, dan tidak mengganggu tujuan finansial kita di masa depan. Jadi tuh ada banyak cara dan alasan untuk menggunakan sinking fund ini. Jika kamu tuh memiliki pengeluaran yang sudah direncanakan seperti liburan atau pengeluaran tahunan, misalnya biaya sekolah anak, kamu bisa memulainya menyiapkan sinking funds ini. Sekalipun kamu tidak mengetahui dengan pasti jumlah uang yang harus dikumpulkan. Jadi mengumpulkan sinking funds ini tetaplah rencana yang baik untuk menutupi pengeluaran tersebut. Dengan begitu, sebaiknya sebagai dana dari total pengeluaran yang sudah terpenuhi. Meski kita tuh nggak tahu angka pastinya, jadi kita tuh harus tetap menentukan berapa uang yang harus dialokasikan. Setelah itu, bagi jumlah uang tersebut dalam beberapa bulan sebelum tiba jatuh tempo untuk menggunakannya. Kemudian masukkan dana ini ke dalam anggaran kamu. Pastikan dana ini tuh untuk sinking funds tidak mengganggu pengeluaran bulanan ya, atau pengeluaran yang penting lainnya seperti itu. Jika ternyata alokasi dana sinking funds itu terlalu besar, kita tuh perlu melakukan penyesuaian agar tidak mengganggu keuangan kita sehari-hari. Nah, di sini aku pertama kali buat sinking funds itu aku alokasikan ke keempat sinking funds. Yang pertama itu ada vacation, yang kedua itu ada Christmas atau hari raya Natal, yang ketiga itu emergency, yang keempat itu challenge menabung 5.000. Maaf ya guys, sekarang itu keadaan hujan, mungkin suaraku nggak terdengar di sini. Jadi dalam sinking funds untuk vacation ini aku anggarkan itu dananya 2 juta. Jadi aku setiap sekali setoran itu aku setor uangnya 100.000. Di sini itu setiap kotak aku buat 20 kotak, jadi 20 kali setoran. Lalu yang kedua itu untuk Christmas atau untuk hari raya Natal, aku bisa untuk beli baju baru atau beli makanan seperti itu. Setiap setoran aku itu nyetornya 75.000. Lalu yang ketiga itu emergency. Emergency ini tuh bisa aku gunakan misalnya laptop aku tiba-tiba rusak, handphone aku rusak, atau misalnya aku tiba-tiba sakit, aku mau beli obat, aku bisa gunakan uang emergency ini, sinking funds yang emergency ini. Lalu yang terakhir itu challenge 5.000. Sengaja aku masukkan ke sinking funds, jadi setiap aku mendapatkan uang 5.000, entah itu dari uang kembalian atau dari manapun datangnya uang 5.000 itu, wajib aku simpan ke dalam sinking funds ini. Seperti itu teman-teman.
Karena itu juga ada baiknya persiapkan sinking funds itu jauh-jauh hari sehingga kita tuh punya lebih banyak waktu. Sinking funds-nya itu sebaiknya tuh kamu simpan tuh di tempat yang mudah diambil kapanpun. Kenapa? Karena uang ini memang akan kamu pakai dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi di sini aku gunakan amplop untuk menyimpan sinking funds aku. Jadi dengan adanya sinking funds ini kita tuh bisa menabung uang untuk pengeluaran lain-lain yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Itu artinya uang tersebut memang dimaksudkan untuk dipakai. Sinking funds ini tidak untuk menambah aset atau kekayaan kita, tapi merupakan jenis uang yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang kita inginkan dan butuhkan di masa mendatang. Seperti liburan, kebutuhan rumah, atau gadget terbaru. Sampai sini dulu video aku teman-teman. See you on next video. Thank you.